Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat? Alhamdulillah saya sehat, bersama kami sukses, berkah dan bahagia. Allahu Akbar. Najma Al-Farabi. Be excellent, be trusted, good character, smart, and be adored. Allahu Akbar. Oke, semangat ya. Alhamdulillah. Mohon maaf untuk hari ini kita akan membahas tentang, di sini saya akan diseminasi budaya positif tentang budaya yang ada di sekolah kita ya. Ini salah satu tugas aksi nyata modul 1.4. Bapak Ibu, sebelumnya saya akan kasih dulu. Nah, tebak Mbak, siapa yang bisa menjawab? Sariawan. Itu ada orang lari, L-nya di silang ganti S. Sariawan lidah. Sariawan lidah. Siapa yang suka sariawan lidah? Sariawan lidah. Ya. Yang kedua, mata kaki. Ya, pintar sekali. Konsentrasi. Oke, konsentrasi. Nah, siapa yang masih ingat lagu Profil Pelajar Pancasila? Waduh. Saya ya bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, berkreasi dan bernalar kritis. Oke, ternyata masih hafal ya. Nah, profil pelajar Pancasila ini suka diterapkan nggak di kelas? Suka. Salah satunya yang mana? Gotong royong. Yang satu, beriman dan bertakwa. Contohnya apa? Sholat. Terus? Dua, apa? Berakhlak mulia. mengucapkan salam, Mengucapkan salam. Yang ketiga, berkebinekaan global. mempelajari bahasa Inggris, Tidak membeda-bedakan teman, belajar bahasa Inggris ya. Terus yang keempat, gotong royong. Mandiri. Jangan tugas makan sendiri. Makan sendiri untuk yang kelas 1 ya, nggak disuapin lagi. Mengerjakan tugas secara mandiri. Yang keenam, kreatif. Menghias kelas. Menghias kelas. Terus dalam pembelajarannya Membuat poster. buat poster, cergam, bernalar kritis, berdiskusi, Memberikan musyawarah. ya musyawarah, memberikan pendapat. Udah pada hafal berarti ya. Sekarang ada 2 pertanyaan sebelum kita ke materi. Apa itu budaya positif? Ada yang tahu? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Ada lagi pendapat lain? perilaku yang baik. Budaya perilaku yang baik. Coba ingat-ingat di sekolah kita, budaya positif, kebiasaan yang baik. Ini kalau pengertian agak susah ya untuk mengartikannya ya. Budaya positif. Langsung saja ke contoh budaya positif di sekolah. Kebiasaan 5S apa aja itu? Salam, Senyum dulu harusnya ya. Senyum, salam, santun, sapa dulu. Berurutan, coba dari senyum, salam, sopan, santun. Nah, apakah sudah kalian praktekkan itu? Alhamdulillah, berarti budaya positif sudah kalian kerjakan juga kan, sudah kalian laksanakan?
Sudah, secara tidak langsung berarti kalian itu sudah menerapkan budaya positif di kelas yang lebih kecil dulu ya, lingkup kelas, sebelum nanti di lingkup yang besar, sekolah dan masyarakat. Di sini ada latar belakang budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sebagai guru itu bukan hanya mendidik, bukan hanya membimbing, tapi kita juga menuntun. Tahu menuntun? Kita kalau menuntun anak kecil atau menuntun orang tua, kita pegangin tangannya, ya, kita perhatikan ketika jalannya. Ya, jadi menuntun anak ke jalan yang lebih baik, kita arahkan ke jalan yang lebih baik. Jangan sampai anak itu melenceng, jangan sampai anak itu terjatuh. Ya. Jadi pembelajaran itu harus sesuai dengan minat bakat anak, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nih, sekarang kita di Bekasi, kodrat alamnya, lingkungannya berarti lingkungan pabrik, ya, industri. Ketika belajar, kita kan tidak mungkin seperti ini. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang ekosistem hewan. Wah. Kita lihat hewannya di mana, kan jarang. Berarti kita harus disesuaikan dengan kondisi sekitar. Ya. Terus kodrat zaman. Sekarang zamannya sudah IT. Gak mungkin kita kasih anak-anak ceramah terus. Jadi kita sekarang harus melek digital. Ya, kasih pelajaran-pelajaran melalui komputer atau laptop. Jangan disuapin aja anak-anaknya. Seperti itu. Nah, salah satunya yaitu budaya untuk menciptakan budaya positif, yaitu dibangunnya disiplin positif, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Mungkin ada yang pernah dengar dari ketiga ini ya. Dari budaya positif dapat dibangun melalui disiplin positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah melaksanakan yang mana? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Oke, di sini kita bahas dulu dari disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara murid dan guru. Jadi maksud di sini, kita apabila ada murid kita yang melakukan kesalahan, tidak boleh diancam atau tidak boleh ditegur secara langsung, karena zamannya sudah berbeda. Kalau dulu kita langsung ditegur, nggak akan sakit hati, nggak akan apa, biasa aja, malah takut. Tapi kalau sekarang dengan kekerasan, nah, nggak boleh, pasti kan nangis, ngadu ke orang tuanya. Jadi kita harus lemah lembut, tapi harus terarah juga. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa penghargaan, ancaman, dan hukuman. Jadi jangan dibiasakan anak-anak apa-apa dikasih hukuman atau diancam. Itu tidak baik untuk psikis anak. Lanjut. Nah, budaya positif ini ada 5 posisi kontrol guru. Ini harus diingat. 5 posisi kontrol guru yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi guru itu bisa jadi penghukum, bisa juga pembuat merasa bersalah, bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, dan bisa sebagai manajer. Kayak di perusahaan ya, manajer. Penghukum, tapi
tapi penghukumnya tidak pakai kekerasan, yaitu menggunakan verbal atau berbicara dengan baik. Pembuat merasa bersalah, jadi menggunakan keheningan atau kita itu berada di posisi anak yang sedang bersalah. Jangan sampai anak aja yang bersalah kita mengintimidasi. Jadi kita sama-sama memposisikan bagaimana kalau kita ada di posisi anak, bagaimana rasanya anak itu bersalah. Jadi kita juga ada di posisi seperti itu. Sebagai teman, nah, posisi ini tidak akan menyakiti murid, tapi mengontrol murid melalui persuasi. Berikutnya sebagai pemantau. Ya, emang guru pasti harus jadi pemantau. Jadi memantau, mengawasi tingkah laku anak. Manajer. Nih, manajer. Manajer ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid dan mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi kita sama-sama menanyakan apa yang dijadikan anak itu bersalah, kenapa dia melakukan salah. Jadi jangan kamu kenapa salah, jadi kita kenapa ya Kak, sharing. Jadi mulai dari dia dulu, dari anak tersebut. Nah, sekarang ada lagi budaya positif segitiga restitusi. Ada 3, karena kan segitiga berarti ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini teorinya, nanti kita akan praktek setelah ini ya. Validasi tindakan yang salah. Kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan dan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi, ketika identitas sudah sukses, sudah tercapai, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak itu siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kalau dengan kata-kata masih bingung, ya, bingung, maksudnya itu apa? Saya punya contoh. Ini ada contoh kasus, yaitu seorang anak yang terlambat masuk ke kelas karena bangunnya kesiangan. Di kita kan masuknya jam 7.15. Harusnya anak-anak jam 7 sudah ada di kelas. Tapi Ananda Sira itu terlambat karena orang tuanya lupa untuk membangunkan anak. Orang tuanya sedang ke pasar sehingga Sira telat. Seperti ini ya jalan ceritanya. Nah, ini telat terus gimana ya masuknya? Itulah kata-katanya kurang lebih ya. Teman-temannya sedang belajar, guru juga sudah melakukan pembelajaran. Nah, tadi kan ceritanya Sira terlambat. Gurunya nggak langsung negur di depan anak-anak. Kadang kita suka lupa ya, kenapa kamu terlambat? Makanya kamu jangan terlambat lagi ya. Nah, suka begitu kan? Nah, ini tidak boleh. Jadi, kenapa kamu terlambat Sira? Maaf Miss, saya telat bangunnya. Sudah duduk. Tadi kan guru mempersilahkan Sira duduk. Tapi dengan catatan, nanti ketika selesai pembelajaran atau ketika istirahat menghadap gurunya. Sekarang ini hanya ada guru dan pelaku ya, dan pelaku yaitu Sira. Ini guru sedang memvalidasi anak. Tadi memvalidasi apa ya? Tadi memvalidasi apa? Coba Mr. Raji tadi memvalidasi apa?
proses mencari alasan kenapa anak tersebut terlambat. Nah, ya. Nah, di sini tuh anak kan dikasih tahu terlambat nih Sira. Nah, anak masuk dan disuruh duduk kembali oleh gurunya ikut pelajaran. Nah, ini memvalidasi identitas. Di sini guru menanyakan, kenapa Sira terlambat datang? Itu kita validasi dulu identitas anak. Terus Sira jawab, ya Miss, saya bangunnya terlambat. Terus saya tanya lagi, gurunya menanyakan lagi, kenapa bisa terlambat? Karena saya tidak dibangunkan oleh orang tua. Itu validasi identitas. Jadi menanyakan alasan kenapa dia terlambat. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya. Di sini gurunya menanyakan lagi, apakah perbuatan itu baik? Jadi tidak langsung gini, Sira salah, makanya bangunnya terlalu siangan. Tidak begitu. Kita balikan lagi ke anak. Ya. Apakah perbuatan Sira terlambat itu baik? Sira menjawab, tidak Miss, perbuatan itu salah. Terus gurunya tampilkan identitas. Iya, Miss juga pernah merasakan apa yang dirasakan Sira. Miss juga pernah terlambat ke sekolah. Miss juga tahu itu salah. Terus anaknya manggur, ya. Terus gurunya menanyakan lagi, apa keyakinan apa yang Sira langgar? Keyakinan kelas apa yang Sira langgar? Dia langsung jawab, ya Miss, tidak disiplin, saya disiplin kelas. Seperti itu menanyakan keyakinan. Jadi kita tidak mengintimidasi secara langsung. Maaf, gak ada speakernya ya. Nah, sekarang ada kasus pertama. Kelihatan nggak? Coba dibacakan oleh Mr. Robi kasus pertamanya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidak dinilai dan tampaknya pun taat kepada pelajarannya. Fajar menjawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan, maju ke depan dan sampai ke depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memegang spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, dan kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Lanjut, cocok tuh, lanjut, masih ada ini, belum selesai. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan kita itu dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat itu guru oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Sudah tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama Ibu." Dan Fajar itu dia. Nah, berarti inti dari kasus pertama ini, si Fajar kenapa ya Fajar? Fajar males. Kenapa bisa males? Gak ada minat untuk belajar. Ketika belajar apa tuh? Inggris. Ketika pelajaran bahasa Inggris. Udah paham kalau dibalik lagi ke sini ceritanya? Udah paham? Karena di sini ada beberapa ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama nih, tugas Bapak Ibu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Tadi ingat, posisi kontrol guru itu ada 5. Coba ini posisi kontrol apa yang tepat dengan tadi cerita? Penghukum. Penghukum. Kenapa penghukum? Di bagian yang mana? Bagian kata-kata yang mana penghukum? Bagian teks yang mana yang ini? Silakan Dani maju ke depan. Nah, silahkan Dani maju ke depan, gitu ya. Oke, selain itu ada lagi nggak?
selain hukum, posisi kontrol apa lagi? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Ini kata-kata yang mana? Ini kamu nggak kasihan sama ibu ya, itu sudah capek mengajarkan. Oh itu ya. Oke, kita jawab dulu. Posisi kontrol Ibu Dani pembuat merasa bersalah. Siapa tadi yang jawab itu? Risma. Oke, kasih. Betul. Tadi posisi kontrolnya yaitu pembuat merasa bersalah. Terlihat dari kata-kata Ibu Dani tadi ya. Ayo, Fajar. Makanya jangan tidur-tiduran. Perhatikan. Gimana sih? Nah, itu. Paham? Ya. Ada tambahan lagi tadi ya? Satu lagi apa tadi? Hukum. Ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan apa? Yang diperlukan oleh Fajar nih. Yo, membaca sikap Fajar begini ya. Motivasi. Kenapa Mr. Arjun memilih motivasi? Harus ada motivasi dari biar lebih semangat, lebih senang dengan perjalanannya. motivasi. Gimana yang lain setuju? Untuk diajak ngobrol Fajarnya ada apa sih kok nggak mendekat wajar Pendekatan apa? alasan gitu, ada masalah apa Oh, temennya atau ibunya atau apanya gitu. iya. Setuju dengan ungkapan Miss Nurja? Setuju. Jadi ada motivasi dan pendekatan terhadap anak tersebut. Coba ya. Ada dua pertanyaannya. Pasalnya ke nomor 3 tadi. Tadi itu di skip dulu pertanyaannya, jawabannya. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Coba jelaskan. Pemantau, tapi pengertian pemantau berarti mengontrol, mengevaluasi. Bila Ibu apa yang dilakukan atau yang dikatakan? Pertanyaan apa yang muncul dari Ibu Dani apabila Ibu Dani menjadi pemantau? Dani, kamu kenapa tidur? Tadi malam tidur jam berapa? Oh, Dani, Fajar, semalam tidur jam berapa? Kenapa di kelas kamu malas? Tidur. Untuk ya. Wah, ya bisa. Terus yang lain ada lagi? Yo, tambahin. Ayo. Bapak bisa ngomong. Pertanyaan apa lagi Miss Popol? Fajar coba sekarang Miss mau tanya kamu gimana kalau misalnya belajarnya nanti ditambahin sama guru, ditambahkan lagi. Oh, ada pelajaran tambahan karena dia Iya. malas-malasan tidur-tiduran. Dilihat dari anaknya itu males terus acuh. Mungkin kalau misalnya pendekatan seperti tadi di Sunurja, dia bisa lebih apa ya, sendiri-sendiri jadi lebih mengacu lagi. Mungkin itu Lebih dekat lagi ya. gitu ya. Mungkin ada masalah tadi yang nyambung dari pertanyaan yang 2 ya. Mungkin ada masalah dengan anak tersebut sehingga dia tidur di kelas dan bermalas-malasan dalam pelajaran Ibu Dani, yaitu pelajaran bahasa Inggris. Coba kita cek. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Tadi yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Nah, di sini ternyata Fajar cenderung memerlukan lebih rasa cinta dan kasih sayang, juga bisa kebutuhan akrab akan kebebasan. Tadi jawabannya apa? Motivasi dan pendekatan ya. Ya, masuk juga ya. Karena kan pendekatan itu butuh dengan kasih sayang. Ya. Yang pertanyaan tadi Miss Risma, Fajar
jam berapa kamu tidur semalam sehingga kamu bermalas-malasan di kelas. Bisa masuk nanti ke sini. Ini Fajar, Bapak kamu kewajiban siswa itu apa? Mungkin ditambahin itu ya. Boleh tadi pertanyaan yang pertama, Fajar, semalam tidur jam berapa? Kenapa kamu bisa bermalas-malasan di kelas? Yang kedua bisa dimasukkan ini, Fajar, tahukah kamu kewajiban siswa itu apa? Jadi kita tanyakan lagi nih, dia itu kan sebagai siswa kewajibannya belajar, bukan tiduran. Pertanyaan berikutnya, benarkah? Jadi memvalidasi identitasnya nih, benarkah tidur-tiduran dan acuh di kelas itu sesuai dengan kewajiban di kelas atau keyakinan di kelas? Jadi kita balikkan lagi, refleksi. Iya, refleksi. Refleksi. Berarti udah paham ya? Luar biasa. Ini pertanyaan yang keempat terakhir. Nih. Nah, sekarang anggap Bapak Ibu semua di sini jadi capsek. Apabila Anda adalah kepala sekolah dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Saya pengen 2 orang maju ke depan. Apabila saya jadi capsek, sikap saya terhadap Ibu Dani atau Fajar dan lain sebagainya. Ayo, 2 orang, perwakilan laki-laki 1, perempuan 1. Ya, mengungkapkan bagaimana apabila posisi kita sebagai kepala sekolah ini, berarti kan kalau kepala sekolah kontrolnya 2, ke guru iya dan ke siswa juga. Jadi bagaimana sikap Bapak Ibu apabila menemukan kasus ini di kelas nih? Sering pasti ya? Sering ada nggak anak-anak yang di kelas bermalas-malasan gitu? Ketika pelajaran matematika gitu, aduh ngantuk seraju gitu ya. Atau ketika pelajaran bahasa Sunda, ya ada yang nggak ngerti Miss katanya tuh. Ada salah satu murid saya juga yang seperti itu, dia malah tidur nyenyak ya. Ayo mungkin dari laki-laki dulu sebagai kepala sekolah. Kalau pilih otak ya. Saya Dari balik sini kita mau Wakil siapa? Oke, Mr. Raju, silakan kepada Mr. Raju untuk mengungkapkan bagaimana apabila Mr. Raju menjadi kepala sekolah, apa yang akan Mr. Raju tindak lanjutnya terlaksana? Harus maju, biar kelihatan nama teman-temannya dan terlihat sebagai capsek gitu. Lalu ke aku pas kami apa? saya udah serong. Ayo semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kasus ini mungkin yang bisa kita lakukan, pertama kita komunikasi dengan gurunya terlebih dahulu ya, mengenai adanya kan biasanya ada laporan ya sekolah terkait hal itu. Yang pertama kita akan menanyakan bagaimana pembelajaran yang dilakukan di kelas ya. Kemudian bagaimana sikap yang sudah dilakukan untuk menyikapi anak yang masih belum antusias dalam pembelajaran ya. Kemudian dari jawaban-jawaban guru kita akan mereview di mana kekurangannya atau hal apa yang perlu ditambahkan. Misalnya si guru ini sudah melakukan pendekatan, kemudian guru juga sudah memodifikasi dalam pembelajaran, tapi namun belum mengena, maka kita akan mencoba melakukan pendekatan lebih dekat lagi, mungkin dengan informasi lewat orang tua, gitu kan, kesukaannya apa, hobinya apa, gitu kan. Gitu. Kemudian dengan anak kita akan menanyakan terkait hal apa sih yang membuat anak itu senang di kelas. Pertama itu dulu ya. Ketika dia menjawab mungkin lebih suka banyak bergerak atau lebih banyak bermain gitu kan, maka kita akan menyampaikan, oh ternyata anak ini belajar lebih suka bermain. Mungkin nanti kita sampaikan ke guru, Bu, mungkin dalam pembelajaran nanti modelnya adalah model bermain, bermain di kelas gitu kan. Kemudian
Jika anak ini tidak mau menyampaikan, kadang kan ada ya, yang ditanya kok nggak mau gitu ya, diam aja, cuma males aja gitu kan. Kita kan bingung nggak dengan jawaban itu. Nah, maka ada dua pendekatan, bisa informasi dari orang tua, informasi dari teman. Kita harus mencari informasi dari teman. Misalnya kan ada teman dekat ya, teman dekat biasanya menyampaikan dia memang nggak suka dengan bahasa Inggris gitu kan. Atau orang tuanya dia tidurnya nggak bisa nggak bisa, dia tidurnya selalu larut ya, larut malam. Maka kita akan coba setelah informasi berkumpul dari teman-teman sejawatnya, dari orang tua, dari gurunya, baru kita sampaikan ke guru yang bersangkutan bahwa anak ini memang kurang suka di pelajaran bahasa Inggris atau bahasa ya. Kemudian anak ini sukanya belajarnya adalah dengan bermain. Kemudian anak ini ada kesusahan dalam tidur ya, artinya dia selalu tidur di larut malam gitu ya. Nah, kita baru diskusi dengan guru yang bersangkutan ya. Mungkin itu diskusi itulah nanti yang akan kita menurut jawaban mengenai hal ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk mantul. Betul, mantap betul. Betul, mantap betul. Betul, mantap betul. Ya, terima kasih kepada Mr. Arjo yang sudah menyampaikan pendapatnya apabila dia menjadi kepala sekolah. Yaitu tadi yang pertama, kita pendekatan ke gurunya terlebih dahulu, menanyakan, pendekatan itu bukan dekat-dekat ya Bu, tapi menanyakan kenapa anak itu, berarti menstabilkan identitas. Setelah ke guru terus ke anak, ya ke anak, tapi tidak hanya ke anak ya, Mister ya. Jadi ada juga ke temannya, ke orang tuanya. Berarti kita itu sebagai kepala sekolah, apabila Bapak Ibu jadi kepala sekolah, berarti harus guru juga diperhatikan, anak juga, anak murid, orang tua, dan sekitar yang ada di sini. Iya. Oke, satu orang dari perempuan nih, dari Miss dan Ibu Guru. Ayo Miss dan Ibu Guru, siapa ya? Miss Nurja. Miss Yayu. Saya sebagai Madi. Oh, iya. Sebagai Ibu. Lu baru on. Enggak ini. di sini sendiri ya on. Ya, hanya menambahkan aja dari Miss aja boleh. Boleh Sebagai Madi menambah. Sebenarnya mungkin Miss kurang. Oh ini aja. Iya. Ini Miss maksudnya dilanjut sama Miss ya. Ya, kamu Miss Popan aja. Coba Kalau mungkin kan kurang interaksi sama siswanya, kurang lebih insentif malas. Jadi yang lebih intensif dengan malas dan anak semua Coba Miss Umi yang diem aja. aku mau bawa Irem. Coba. Malas, malas. Ayo, ini kan uangnya banyak nih, kalah masa malah lagi kalah. Ayo, Tapi kan Mas Ubit nih yang Miss ya. Kalau bubit itu lebih general. Mister Arti juga bubit loh. ayo Miss Popan aja dulu. Miss Popan. SMA. Oke, amin, Bon. Ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi masalah dari Ibu Dani dan Pak Ija, saya misalnya seandainya jadi kepala sekolah, saya akan menemui dulu nih gurunya. Oke. Misalnya gurunya dipanggil, terus saya mau ngobrol dulu, tanya dulu loh, nggak tiba-tiba langsung paksalan. Saya tanya juga apa kabar Bu, gimana, gitu. Terus kedua, saya tanya gimana dengan anak-anak di kelas. Pasti guru itu tanpa disuruh, dia pasti jawab masalah di anak saya, ada yang A, ada yang B, ada yang C. Mungkin di sini kebanyakan anaknya belajarnya masih acuh dalam pelajaran. Nah, sebagai kepala sekolah saya bertanya apakah guru tersebut sudah sudah siap mengajar
atau belum. Misalnya kalau misalnya belum siap mengajar kenapa? Mungkin karena media pembelajarannya belum siap, terus fasilitas yang ada di sekolah belum siap. Nah, kepala sekolah juga pun harus menyiapkan tersebut. Terus untuk anaknya, saya bilang guru itu lakukan selain pendekatan itu juga kayak nyari trik-trik gitu. Sekarang kan banyak, misalnya kalau saya sebagai guru matematika nih, seandainya saya jadi guru matematika atau bahasa Inggris, saya cari media-media yang unik, yang anak-anak itu yang enggak cuma kayak benar ceramah, pasti ada media-media yang bagus. Terus kalau misalnya anaknya nih, saya sebagai kepala sekolah, saya akan bertanya gimana belajar di kelas. Misalnya kalau anak ini masih maksudnya kayak kurang menarik Pak atau Bu dari cara pengajaran gurunya, terus saya kembalikan lagi, kamu ya dari sekolah itu niat berangkat sekolah itu niatnya apa? Belajar. Nah pasti anak itu nanti mikir lagi, oh iya saya mau belajar, apapun kendalanya, apapun masalahnya harus tetap dijalani. Baik aja sih. Terima kasih. Mantul tidak? Mantul. Betul, mantap betul. Mantap betul. Oke, terima kasih kepada Mr. Arju dan Miss Popon. Jadi, apabila Bapak Ibu menjadi kepala sekolah, tadi kita tarik benang merahnya bahwa kita harus memvalidasi identitas terlebih dahulu, baik itu ke guru ataupun ke murid. Setelah itu kita cari tahu apa nih yang jadi permasalahan si Fajar, kenapa dia tidur di kelas. Setelah itu menanyakan keyakinan kelas yang ibu sudah buat di kelas itu apa sudah sesuai dengan kondisi anak-anak, atau keyakinan kelas yang dibuat seenaknya gurunya aja, jadi tanpa ada diskusi dengan murid. Nah, dalam di sini berarti kepala sekolah sebagai apa ya? Pemantau, sebagai manajer, apa sebagai teman, atau sebagai apa nih? Tadi di posisi 5 kontrol. Pemantau gitu berarti. Kalau guru tersebut sebagai teman. Sebagai teman, bisa sebagai teman. Coba yang tadi udah didiskusikan kepala sekolahnya ya, mungkin sudah cukup jawaban dari Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi ke keyakinan kelas. Ini sudah familiar nih sepertinya keyakinan kelas. Ya, sudah pada buat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah, dari awal semester 1 sudah pada buat keyakinan kelas. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu? Nah, coba nih di sini kita tekankan lagi, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang biasa kita terapkan dalam membangun budaya positif di kelas atau di sekolah. Jadi pertanyaan-pertanyaannya, pernyataan-pernyataan itu universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Coba sebelum itu, keyakinan kelas dan peraturan kelas apa bedanya? Kalau keyakinan kelas apa, peraturan kelas itu? Kalau kita ikutin zaman anak sekarang nih ya, peraturan kelas itu lebih agak sedikit kaku. Kalau keyakinan kelas lebih simpel, lebih sedikit, dan karena simpel itu jadi anak-anak bisa lebih langsung paham intinya apa. ya, jadi kalau peraturan kelas itu peraturan yang sudah baku gitu ya, harus mau tidak mau anak harus nurut seperti itu. Kayak tidak boleh ngobrol, berarti anak diam, kita ngobrol diam aja gitu kan, peraturan itu baku. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita
Oh, Iya, dilaksanakan secara bersama-sama, bareng-bareng. Itu. Ya. Ini ada tahapan untuk pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, tentukan dulu nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Yang kedua, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Yang terakhir, buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan kelas atau sekolah. Jadi yang terakhir kita buat posternya biar lebih menarik dan diingat oleh anak. Sekarang di sini saya punya sticky notes. Kita bermain peran. Bermain peran di sini kita akan membuat keyakinan kelas. Miss dan Mister, Bapak dan Ibu guru sebagai siswa, saya sebagai ibu guru. Ini dianggap saja baru masuk tahun ajaran baru. Di tahun ajaran baru kita akan membuat kesepakatan tentang tata tertib, ya, keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini harus disepakati oleh seluruh siswa. Jadi nanti di akhirnya kita dibuat poster, terus nanti ditandatangani atau dicap jempol atau dicap 5 jari oleh seluruh anak-anak dan ditandatangani oleh guru atau wali kelas. Itu keyakinan kelas. Ya. Jangan sampai anak-anak harus nurut ke kita. Ini peraturan kita di kelas kita. Kita bersama-sama karena yang menjalaninya juga kita semua anak-anak dan kita bikin masing-masing satu keyakinan kelas. Nah, ini udah ada contoh. Kalau keyakinan kelas itu boleh nggak seperti ini? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak. Kenapa? karena kalimatnya ada kalimat negatif. Karena ada kata negatif, kalimat negatif. Jadi kalau tidak boleh membuat buang sampah di kelas, diganti ya kata tidak bolehnya dengan kalimat yang lebih positif. Silakan. Nah, bikin Bapak Ibu di atas kalimat yang negatif, di bawah kalimat positif. Bikin berapa mix yang bisa satu yang Beda-beda. Iya, beda-beda, jangan sama. Yang duluan ditempel di depan, kalau ada yang sama berarti yang kedua itu suruh ganti. Nanti tempel di depan sini ya. Tempel di depan, misalnya nanti Mr. Ropi. Terus nanti Miss Risma sama dengan Mr. Ropi, berarti Miss Risma yang harus berarti cepat-cepat ibu. iya, siapa cepat itulah dia yang juara. Wih, juara satu. Biasa kalau ketua kelas begitu. Monggo. Juara berapa, Miss? Ya udah 3 besar, ini udah 4 besar. Lima besar. 5 besar. Wah, sangat tuh banyak sih. Oke, ini udah ada 9. Udah 3 udah cukup ya. Yang pertama tadi ini. Yang pertama kalimat negatifnya
tidak terlambat masuk sekolah. Berarti kalimat positifnya Datang tepat waktu. datang tepat waktu. Ya, betul. Berarti betul. Wih, mantap. Siapa ini? Ketua kelas kita. Ya. Berarti berarti yang pertama datang tepat waktu. Yang kedua, perhatikan yang kedua. Kalimat negatifnya tidak boleh berbohong dengan dan harus tertib. Tulisan dokter ini. Tidak boleh berbohong dan harus tertib. Kalimat positifnya jujur, menjaga kejujuran dan ketertiban kelas. Jujur dan tertib. Jujur dan tertib. Jujur dan tertib katanya. Jujur dan tertib. Kalau pakai menjaga belum secara keseluruhan ya. Kalau kita lebih ringkas ya. Jujur dan tertib. Berikutnya yang negatifnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Lah ini yang tadi saya sebut. Jalan-jalan ini aku salah udah Tapi ya. Karno besok. Ya ini mah copy paste. Ya. Berarti apa kalimat positifnya? Buang sampah pada tempatnya. Menjaga Kebersihan. Jaga kebersihan. Ini sudah. Ini yang negatifnya tidak boleh bercanda saat belajar. Nah, kalimat positifnya tertib. Udah termasuk berarti. Nah, udah masuk sini ya. Berarti dia ganti. Siapa ini? Bang. Pak, diambil lagi, sedikit lagi. Ya, Kalimat negatifnya apa tadi, Miss? kalimat tidak bercanda. Tidak boleh bercanda saat belajar. Mendengarkan guru dengan baik. Mendengarkan. Kan tidak bercanda berarti mendengarkan atau Berarti masuk. Tapi kok udah masuk semuanya lah ya Pak? Ya udah ngomong semua ini berarti. udah Miss Iya, jawabnya. nanti bisa Miss. Jujur kan benar berbohong. Tertib dalam menerima materi pelajaran. Iya, berikutnya lagi itu sambil berpikir lagi Ya, nggak boleh kalimat negatifnya tidak boleh makan minum dengan tangan kiri. Di sini kalimat positifnya ya kebalikan jadi Maya, makan dan minum dengan tangan kanan. ada makan Ada Apa ya? Sharing berarti ini termasuk ke adab ya. Berperilaku baik. Berperilaku baik ya. Ya. Benar. Masya Allah. Ya, aku juga sama gitu tadi kan. Ya. Enggak, semoga itu. Aku mau bermain bola. Nah, ini di sini. Kalimat negatif tidak berbicara kotor dan kasar. Berperilaku baik. Bicara yang baik dan sopan. Sopan. Berperilaku Sama baik. berperilaku baik dan sopan. Oh, berarti di sininya Sopan. apa ya? Di sininya sopan, Santun. Aman ya, Miss? Lagi lagi nih. Kalimat negatif berikutnya dilarang membuang sampah sembarangan. Ini siapa ini? Yang berikutnya kalimat negatif tidak boleh bermain bola di lapangan. Tidak boleh bermain bola di lapangan. Terus bermain bola di lapangan. kelas itu kebalik Miss dari kelas. Apa kalimat positifnya ya? Bermain bola di lapangan berarti ini tentang ketertiban ya kan? Tertib dalam belajar, tertib dalam bermain. Ketika belajar jangan bermain, ketika bermain di kelas, jangan di kelas seperti itu. Ganti Miss Santi. Kelima ini. Oh, pakai kelima semua. Ini irit
Maksudnya, saya bisa tertib di kelas. Panjangan. Ya semuanya Ganti. bisa ya. Ganti. Siapa ini yang udah? Oh, kamu sudah bikin ya? Apa ya? Ayo kita tunggu dulu ya. Kita tunggu berapa orang tadi yang harus diganti? Tiga, empat orang. Iya, dua, tiga orang. Ini cewek biasanya. Empat sama Misanti, ganti Misanti empat. Udah, coba nih. Tidak boleh malas dalam belajar. Di sini bertanggung jawab, sesuai tidak? Tidak boleh malas dalam belajar. Kalimat positifnya bertanggung jawab, bisa. Alhamdulillah. Bertanggung jawab. Yo, apa lagi ya? Kira-kira ya. Wi. Lu jangan ganti lagi satu. Dan ganti lagi. Yo, Mas Popon sudah diganti? Dah. Mana yang tadi? Tidak boleh bertengkar dengan teman. Baru kayak mau nulis boy. Misalnya. Jadi apa tuh? Dan boleh sakit-sakitan. Tidak boleh bertengkar dengan teman. Berarti apa itu? Saling menyayangi, saling menyayangi. Harus dulu deh ya. Masih aku. Aku belum ya. Iya, apa kenal lagi tiga. Jadi tidak membuli, menghargai, menghormati. Masuk nggak ke saling menyayangi? Masuk. Tapi kan Beda ini. menghormati sama menghargai beda. Beda, berarti di sini saling menghormati. Saling. Kita terus dulu, ayo satu lagi. Mana gantinya? Ini. Tidak boleh malu saat memberikan pendapat. Jangan malu-malu. Berani di sini percaya diri. Bisa. Masuk. Percaya diri. Nah, akhirnya kita sudah mendapatkan 9 keyakinan kelas atau budaya positif nih. Coba kita sortir kembali. Ya, kebanyakan nggak ini kalau sebanyak? Ada yang bisa digabungkan tidak? Bisa. Coba dari nomor 1, datang tepat waktu. Tertib. Masuknya ke tertib. Berarti di sini dulu ya kita buat tertib. Iya, nanti dulu kita buat di sini. Ini tuh tertib gitu. Jujur dan tertib berarti tertib dan jujur. Disiplin. Beda. Tentang waktu disiplin. 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 Bukan tertib. Beda. Tertib. Disiplin waktu dan Tertib berarti di sini disiplin. Disiplin waktu ya. Disiplin. Ini jujur dan tertib. Menjaga kebersihan. Kebersihan. Terus sopan santun berapa baik masuk tuh. Iya, sopan santun. Sopan santun tuh berapa baik. Ya kan belajar. Jadi siswa. Berperilaku baik ya. Berarti sopan santun berperilaku baik. Jaga kebersihan berarti sudah ya. Kayak gini nih, ini maksudnya gini dah. Ini sudah. Ini cocok menjaga kebersihan. Cocok. Ini kata-katanya disingkat jadi disiplin. Berperilaku baik 1 karena ini udah enggak. Tanggung jawab. Kayaknya Harus. Saling menyayangi, saling menghormati, percaya diri. kita kalau udah menyayangi menghormati tuh. Saling menyayangi, saling menghormati, menghargai. Ada menghargai nggak di sini? Itu sama-sama aja ya. Menyayangi, menghormati, menghargai. Beda tingkatan. Beda itunya. Kita sepakati aja satu aja biar nggak kebanyakan dalam Bisa dia masuk ke perilaku baik, bisa itu.
Bisa, iya. Kita berperilaku baik, kita harus saling menyayangi, menghormati, ya, menghargai. Dipakai tidak ini? Kita akan pakai tidak? Nggak usah ya, udah masuk ke perilaku baik, ini tidak usah. Percaya diri? Ya. Oke. Nah, berarti keyakinan kelas kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tanggung jawab. Iya. 3, 4, 5, 6. Berarti dari 9 kalimat positif ternyata kita rangkum menjadi 6. Sepakat? Sepakat. Ya. Deal akan dilaksanakan. Siap dilaksanakan. Ya, insya Allah kita laksanakan secara bersama-sama. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan praktek keyakinan kelas. Berarti sudah paham? Sudah bisa diaplikasikan di kelas masing-masing. Bisa. Karena kita lingkupnya di kelas ya. Mungkin cukup sekian materi kali ini. Ada yang mau menyimpulkan dari awal sampai akhir kita sudah membahas apa saja? Tadi kan Mr. Azul sudah tampil tuh, Miss Popon sudah, berarti satu orang untuk menjabarkan. Tadi saya sudah belajar ini. Bisa? Ya, Miss Santi mau maju. boleh. Percaya diri. Saya ini keyakinan kelas yang dia buat. Ya. Ayo Miss Santi. Kita dengan keyakinan kelas yang Saya di situ aja kalau itu. Apa aja tadi kita sudah membahas tentang budaya positif kontrol guru. Iya, ada berapa? Ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, oke. Terus ada juga budaya segitiga restitusi. Ya. Ada 3. yang memvalidasi, Ya. terus mengkonfirmasi masalahnya, dan yang terakhir mengkaitkan dengan keyakinan. Iya. Mungkin itu aja, Miss. Terima kasih kepada Miss Santi. Mantap betul. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan materi atau diskusi kita hari ini mendapat keberkahan. Amin. Ya, amin ya robbal alamin. Ada sedikit quotes, ada sedikit kata-kata indah. Kesuksesan berawal dari misi dan tantangannya belum dibuka, maaf. Nah, kesuksesan berawal dari misi dan tantangan, bukan berawal dari zona nyaman. Yo. Ya, Kali. ayo. Ingin sukses berarti kita harus ingat dengan misi awal kita. Misi awal kita apa? Jangan diam-diam aja di zona nyaman. Oke. Terima kasih, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.